kegiatan kali ini diikuti oleh TAK dari Jawa Timur. Jadi seluruh TAK yang berada di Jawa Timur. Jadi nanti untuk TAK yang di luar Jawa Timur, jika nanti ternyata kok soalnya nggak ada atau pesertanya nggak ada atau asesmennya tidak ada, itu belum termasuk di sesi kali ini. Baik, saya akan mulai dulu. Jadi di sesi kali ini saya akan mensimulasikan terlebih dahulu sebelum Bapak dan Ibu mulai bagaimana nanti tugasnya proktor, lalu apa saja yang bisa dilakukan oleh proktor, lalu nanti peserta itu bagaimana, terutama jika pesertanya melakukan asesmennya di luar TAK-nya. Dan mohon di kali ini jika ada pertanyaan nanti raise hand ya, nanti akan saya beri kesempatan untuk menjawab. Untuk bertanya. Recording in progress. Bertanya nanti setelah sesi dipastikan alamatnya adalah https://akgtk.kemenak.go.id/proktor. Ya. Kalau nanti Bapak dan Ibu tidak hafal alamatnya, Bapak dan Ibu bisa ke alamat https://akgtk.kemenak.go.id. Nanti di paling bawah akan ada tombol login TAK. Jadi Bapak dan Ibu bisa akses melalui sini. Ya. Untuk login, nanti memakai dengan user ID admin TAK dan password yang sudah diberikan melalui Simpatika. Ya. Jadi kalau misalnya nanti passwordnya berbeda atau username-nya tidak tersedia, nanti Bapak dan Ibu bisa hubungi kami atau nanti hubungi dari Simpatikanya ya untuk dicek. Kali ini saya akan mensimulasikan dengan login TAK dari MTSN 2 Cirebon ya. Saya akan menggunakan TAK dari MTSN 2 Cirebon karena bukan merupakan partisipan dari Gladi Resik ini. Oke. Nanti Bapak dan Ibu bisa login dengan ID-nya dan juga password-nya. Setelah itu klik masuk. Sebentar, masih ada yang join ya. Bapak dan Ibu bisa masuk. Nah, di sini Bapak dan Ibu akan terdapat 3 menu utama, yaitu yang pertama adalah daftar pesertanya. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa membantu pesertanya kalau nanti ada peserta yang lupa password-nya atau misalnya lupa username-nya, itu bisa dilihat di sini ya di daftar peserta. Di paling kiri nanti ada username dan password. Nah, untuk beberapa TAK ada yang 2 login. Jadi kalau misalkan nanti Bapak dan Ibu dapat login satu, lalu dirasa jumlah pesertanya kurang, itu bisa dicek terlebih dahulu apakah TAK-nya ada 2 akun atau tidak. Biasanya kalau ada 2 akun, itu pesertanya terbagi 2. Yang kedua adalah nanti ada daftar assessment. Nah, daftar assessment ini adalah semua assessment generate berdasarkan data yang kami dapat dari Simpatika. Jadi ini sudah di mapping, pesertanya ada berapa, lalu di sesi mana. Lalu yang ketiga ada daftar hadir peserta. Nah, daftar hadir peserta ini pada saat awal ini masih kosong ya. Jadi ini akan muncul ketika Bapak dan Ibu mengaktifkan dari pesertanya, mengaktifkan dari assessment-nya. Ya, jadi ada daftar peserta untuk melihat pesertanya ya dan membantu peserta kalau ada peserta yang lupa username atau passwordnya. Lalu yang kedua ada daftar assessment, ini nanti bisa dicek. Contohnya di MTSN 2 Cirebon ini ada sekitar 35 assessment, 35 sesi. Lalu yang ketiga ada daftar hadir peserta. Nah, hal pertama nanti yang akan Bapak Ibu lakukan adalah yang pertama adalah aktivasi asesmennya terlebih dahulu. Nah, sesuai dari feedback Bapak dan Ibu yang kemarin, karena kan aktivasi katanya cukup memakan waktu ya, harus satu-satu gitu, apalagi kalau asesmennya banyak, ada beberapa TAK yang asesmennya di atas 50 dan ini membutuhkan waktu. Kami sudah menambahkan tombol aktivasi asesmen untuk seluruh asesmennya. Jadi ini akan mengaktifasi asesmen yang baru-baru saja. Gitu. Nah, saya akan coba tunjukkan perbedaannya. Saya akan coba aktivasi dulu satu. Oke. Untuk proses aktivasi ini memang membutuhkan waktu.
Jadi karena di proses ini adalah mapping dari uh, paket soal ke pesertanya, jadi itu memang membutuhkan waktu dan disarankan kalau nanti ketika kegiatan Bapak dan Ibu mengaktifkan asesmennya itu sebelum hari H. Jadi misalkan tanggal 18 kegiatannya, nah Bapak dan Ibu bisa mengaktifkannya di tanggal 17 gitu ya, biar nanti ketika sesinya itu tidak terlalu tinggi loadnya. Oke, kita coba. Ini sudah aktivasi. Di sesi kali ini sebenarnya kami sudah menampilkan jumlah hasil aktivasi. Namun ini emang dari kami memang sampai siang ini belum kami naikkan karena mau sesi gladi-rasik, jadi kami tunda dulu ya, jadi belum kami buka ininya. Kedepannya nanti akan ada jumlahnya, misalnya jumlah pesertanya 9, hasil aktivasinya berapa. Namun di kali ini 0 tidak apa-apa ya Bapak Ibu, jadi jangan khawatir, ini bukan error. Tapi di nanti ketika gladi-rasik ketiga dan juga ketika peserta AKGTK-nya, kalau misalnya jumlah aktivasinya lebih kecil dari jumlah pesertanya, mohon dilakukan set baru kembali dan aktivasi ulang. Ini kita lihat ya, kita sudah mengaktifkan satu aktivasi, mengaktifkan satu asesmen, kita lihat tidak terhadir. Nah, bisa dilihat dari sudah muncul dari 9 peserta yang ada di asesmen 1. Ya. Ini saya akan coba sekarang mengaktifkan seluruh asesmennya yang ada di MTSN 2 Cirebon. Jadi bisa langsung klik saja tombol aktivasinya. Di sini akan muncul summary-nya. Nah, tadi jumlah asesmennya kan ada 35, jumlah asesmen aktifnya ada 1, karena 1 saya sudah mengaktifkannya, dan jumlah peserta terdaftar di seluruh TAK-nya ada 102. Ya. Ini kita bisa aktivasi. Nah, ketika aktivasi, ini akan menghitung. Jadi Bapak dan Ibu misalnya, oh ini udah lama enggak selesai-selesai. Nah, nanti bisa diinfokan ke kami sudah berapa lama gitu ya aktivasinya. Ini memang harus menunggu terlebih dahulu. Ya, ini memang agak lama. Oke, ini sudah 1 menit. Dan yang terlama itu kita coba untuk asesmen yang di atas sekitar 50 asesmen itu sekitar 5 menitan. Kita coba oke. Itu pagi tadi ya, sampai tadi pagi itu sekitar 5 menitan. Ini saya buka 2 jendela supaya terlihat. Ini yang sedang proses aktivasi asesmen ya. Lalu ini saya buka jendela lain. Nah, di sini bisa terlihat yang berubah statusnya menjadi aktif ya. Jadi yang tadi masih baru-baru, ini sudah berubah menjadi aktif. Ini jika kita terus kembali, nah ini juga sudah berubah ya, bertambah gitu ya. Jadi prosesnya memang dia satu-satu, jadi memang memerlukan waktu. Gitu. Nah, ini kita bisa diamkan saja, jadi disarankan memang di aktivasi itu tidak mepet di waktu AKGTK-nya, jadi jauh-jauh sebelumnya. Dan tidak perlu khawatir karena jika belum dimulai ujiannya nanti tidak bisa melakukan ujian juga pesertanya gitu ya. Kita refresh lagi ini. Nah, ini masih ada beberapa lagi, sedikit lagi ya. Ini dari sekitar 35. Dan di kolom ini, di kolom asesmen ini, Bapak dan Ibu bisa melihat ada sesi jumlah peserta, juga durasi ya, serta ada tombol monitoring gitu. Yang sebelumnya kita belum ada nih jumlah peserta, jadi kemarin sempat kebingungan dari Bapak dan Ibu sekalian, oke jumlah pesertanya kok nggak ada gitu, jadi bingung apakah ini jumlah peserta atau bukan. Sekarang sudah kami tampilkan ini dari jumlah pesertanya. Oke. Nah, ini ketika aktivasi selesai, dia akan muncul seperti ini. Aktivasi asesmen berhasil dan jumlah asesmen aktifnya berapa, jumlah peserta terdaftar berapa. Jika nanti ternyata setelah aktivasi asesmen ada jumlah asesmen baru yang belum teraktivasi, Bapak dan Ibu bisa melakukan aktivasi ulang. Dan hal itu hanya berlaku untuk asesmen baru saja. Jadi asesmen yang sudah aktif tidak akan teraktivasi ulang. Sekarang kita lihat dari daftar pesertanya. Nah, ini dari daftar pesertanya. Ini sudah muncul semua ya, 102 peserta. Ini semua ada. Oke, 102 peserta. Oke.
Jadi ini adalah proses pertama yang Bapak Ibu harus lakukan adalah mengaktifasi seluruh asesmennya. Nah, langkah kedua setelah melakukan aktivasi asesmennya, nanti Bapak dan Ibu bisa monitoring. Nah, monitoring di sini nanti akan ada dua. Monitoring secara global. Kalau monitoring secara global ini akan muncul semua pesertanya. Jadi 102 pesertanya itu akan muncul di sini. Oke. Sedangkan kalau monitoring yang per assessment, dia hanya akan memunculkan peserta di asesmennya saja. Nah, contohnya seperti ini hanya ada 3 ya. Nah, nanti setelah ini jika kita coba ya untuk pesertanya dengan statusnya ini masih aktif ya, belum dimulai ujiannya, saya akan coba di IIMU A5. Nah, ini saya akan coba di IIMU A5. Ini sedang cek dulu sesi asesmennya. Ini yang IIMU A5 dari MTSN 2 Cirebon. Ya, nah di sini nanti peserta itu akan ada 2 pilihan, TAK atau non TAK. Dua-duanya harus melakukan konfirmasi kehadiran. Untuk konfirmasi kehadiran yang ada di TAK itu harus menggunakan webcam, harus ada webcamnya. Jadi nanti kalau tidak bisa login dari laptopnya, bisa login dari HP. Nanti saya akan mendemonstrasikan juga yang login dari HP ya. Ini saya akan coba konfirmasi kehadiran dulu. Dari yang ini saya menggunakan laptop ya. Saya menggunakan laptop. Nah, ini saya ambil untuk foto. Oke. Nah, setelah dikonfirmasi kehadirannya, nanti dia akan muncul di monitoringnya. Nah, ini ya, yang IIMU A5 sudah muncul di monitoringnya. Masih menunggu ya. Jadi masih kita sebagai proktor nanti harus mengkonfirmasi bahwa pesertanya itu sudah hadir. Yang kedua, saya akan coba login dari handphone menggunakan Miswatun ya. Saya coba dulu dari handphone. Akan coba dari loginnya Miswatun. Saya akan login dulu. Ini saya sudah berhasil. Ini lihat di sini ya. Untuk Miswatun. Nah, dia bisa terlihat ya. Jadi ini yang tadi IIMU A5 menggunakan laptop dan Miswatun saya menggunakan handphone. Nah, tapi dua-duanya ini tidak bisa memulai ujiannya karena mati. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa mengkonfirmasi dengan cara mengklik tandai hadir. Ini saya tandai hadir dulu yang IIMU A5. Nah, saya tandai hadir. Nah, nanti statusnya di sini akan berubah. Ya, langsung ada tombol mulai asesmennya. Namun dia tidak bisa memulai asesmennya sekarang ya, karena status asesmennya belum dimulai. Nah, ini asesmen belum dimulai. Oke, saya coba lagi untuk yang Miswatun. Nah, setelah ditandai hadir, baru nanti Bapak dan Ibu dirasa oke pesertanya sudah hadir semua. Nah, Bapak dan Ibu bisa mulai untuk merubah statusnya menjadi mulai. Jadi ini tadi saya memakai yang ya kode asesmen ini. Nah, ini saya akan coba update dulu. Oke, saya akan coba dulu untuk memulainya.
Oke, sedang proses. Oke, nah ini saya akan melakukan aktivasi ulang. Jadi tadi diaktifasi ulang, karena tadi ada jumlah hasil aktivasi yang masih nol ya. Oke, sampai sini dulu saya akan stop dulu sharingnya. Jadi sampai langkah di sini saya akan buka dulu sesi tanya jawab ya untuk lang untuk